Mengira akan hidup bahagia ketika menikah dengan orang kaya, ternyata wanita ini salah. Dia menikah dengan suami kaya yang seorang psikopat. Suaminya pencemburu, dan Laura pun harus meletakkan semua barang-barang di dapur dengan rapi, juga semuanya harus menghadap ke depan. Handuk tidak boleh bergeser sedikit pun. Jika tidak, dia akan mendapatkan pukulan dari suaminya. Inilah pernikahan wanita cantik bernama Laura Burney. Dia adalah wanita muda yang menikah dengan laki-laki kaya dan tampan. Ia tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah di tepi pantai. Sementara sang suami yang kaya dan tampan ini bernama Martin Barney. Dia mengendalikan semuanya, termasuk istrinya. Setiap kesalahan kecil seperti handuk ini yang kurang rapi, dia akan melampiaskannya dengan memarahi yang berujung pada kekerasan baik secara kata-kata maupun kekerasan fisik. Membuat Laura hidup dalam ketakutan yang terus dia tutupi. Setiap malam, Laura tak bisa tidur nyenyak, takut-takut suaminya berubah menjadi monster mengerikan yang seketika menyakiti dirinya. Suatu hari, Martin bertemu dengan tetangganya. Mereka berbincang dengan basa-basi. Si tetangga ini memuji kalau Martin ternyata punya istri yang sangat cantik. Ternyata ucapan itu membuat Martin marah dan emosi, juga melampiaskannya pada Laura. Martin menuduh Laura menggoda si pria. Tentu saja wanita ini membantah hal yang tak benar itu. Martin tak percaya dan marah. Lalu dia langsung menampar Laura sebagai hukuman istrinya yang dianggap bersalah. Wanita ini hanya bisa menangis, dan ini bukanlah kali pertama dia mengalaminya. Laura benar-benar ketakutan. Pria ini bahkan tak ragu untuk menghajarnya dengan keji. Tapi tak berapa lama Martin datang kembali dan meminta maaf kepada Laura dan memujuk wanita ini dengan mengajaknya berlayar. Laura tak berani menolak dan ia hanya bisa mengiyakan. Sungguh malang nasib Laura. Dia sangat sedih bagaimana dia harus menghadapi kehidupan yang semuanya berada di bawah kontrol suaminya. Kejadian itu membuat Laura sudah hilang rasa cintanya pada sang suami. Laura pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa kabur dari suaminya yang kejam ini. Kemudian di akhir pekan, Laura dan tetangganya pergi berlayar. Awalnya semuanya baik-baik saja, namun badai datang tidak bisa diprediksi. Laura lalu berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya. Saat Martin dan si pemilik kapal ini sibuk memperbaiki layar perahu yang rusak, Laura melompat ke laut dan membiarkan arus menghanyutkannya. Martin yang menyadari istrinya sudah tak ada begitu panik. Karena dia tahu Laura tidak bisa berenang, dia terus memanggil nama istrinya. Dia pun lalu menghubungi tim penyelamat untuk mencari keberadaan sang istri. Namun sayangnya setelah berjam-jam menyisiri laut, Laura tak juga ditemukan. Pun jika dia ternyata meninggal, tetap jasadnya belum ditemukan oleh para petugas. Tim penyelamat berpendapat jika istri Martin pasti tak mungkin selamat di laut ini, apalagi mereka menemukan pelampung yang Laura pakai. Pria ini tak bisa terima Laura pergi dari hidupnya, meskipun itu karena kematian, membuatnya sangat kesal. Tapi Martin akhirnya mau menerima kenyataan pahit bahwa Laura tenggelam di laut. Meski jasadnya tak ditemukan, suaminya melakukan upacara sebagai simbol untuk menghormati mendiang istrinya, sehingga semua orang pun menganggap bahwa Laura benar-benar sudah tiada. Padahal sebenarnya di malam itu, di tengah hujan deras, Laura berenang. Dia memanfaatkan kepanikan dan kelengahan Martin malam itu dan berhasil berenang hingga ke daratan. Jauh-jauh hari Laura sudah menyiapkannya. Laura yang takut air ini ternyata mengikuti kelas renang agar bisa berenang di laut dan melarikan diri. Tekadnya sudah bulat untuk kabur hingga dia pun sanggup berenang ke tepian melawan arus yang deras. Sampai di darat, dia segera mengambil tas yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Sejumlah baju dan uang tunai dia siapkan untuk menjadi modal pelariannya. Dia juga membuang cincin kawinnya ke dalam kloset. Laura kemudian pergi keluar kota jauh dari bayang-bayang suaminya yang menganggap istrinya ini sudah tiada. Namun trauma itu tak akan mudah hilang. Di suatu hari, Martin menerima telepon dari temannya Laura yang mau mengucapkan bela sungkawa. Dia meminta maaf karena baru mendengar kabar dari klub renang yang sama-sama mereka ikuti. Dari sinilah suaminya pun mulai merasa ada yang tak beres. Dan ditambah lagi jasad istrinya sampai kini tak pernah ditemukan. Akankah suami Laura mengetahui bahwa dia sudah ditipu oleh sang istri dan kembali mengusik ketenangan hidup Laura? Kita lanjut lagi di next part. Seorang istri memalsukan kematiannya karena sering dipukuli oleh suaminya atas perkara kecil. Selama hidup dengan suaminya, semuanya diatur. Bahkan Laura lebih mirip hidup di penjara karena tak boleh keluar rumah dan harus patuh pada suaminya yang bernama Martin. Sampai wanita ini pura-pura tenggelam dan membuat seolah-olah dirinya tewas dalam sebuah tragedi. Padahal dia sudah menyiapkan pelarian dirinya. Dia kemudian memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali, juga membuang cincin kawinnya.
Suaminya yang awalnya sudah menerima bahwa Laura tewas tenggelam mulai curiga saat seorang teman Laura menelpon dan mengucapkan bela sungkawa. Temannya itu ternyata mengenal Laura saat mengikuti kelas renang, membuat suaminya mulai menyelidiki lagi tentang kasus kematian Laura yang janggal. Padahal Laura kini sudah bisa hidup tenang di kota lain. Dia juga menyewa sebuah rumah untuk memulai hidupnya. Dia membereskan rumah itu agar lebih nyaman. Kapan lagi dia bisa duduk santai tanpa perlu memikirkan aturan hidup dari suaminya Martin. Tapi kadang dia masih suka kebiasaan merapikan handuk dengan sejajar. Dia pun sengaja mengacaukan susunan stok makanan di lemari ini. Suatu hari di luar dia melihat ada seorang pria muda yang menari-nari sambil bernyanyi. Laura tak sadar tersenyum melihat tingkah laku pria itu dan ternyata pria itu menyadarinya. Pria itu bernama Ben yang memergoki Laura yang mengambil buah apel miliknya. Dia berdalih dia mau membuat kue pai apel dan akan membagikannya ke tetangganya juga. Ben lalu berkata, kalau begitu ayo buat kesepakatan. Laura yang trauma ini tak percaya pada semua pria, lalu dia membuang semua apel yang telah dia petik tadi. Ternyata ini adalah awal kedekatannya dengan Ben sang tetangga mudanya. Pria ini tak henti mendekati Laura yang baru saja pindah. Ben lalu membawa semua apel itu ke rumah Laura dan akhirnya mereka pun mulai akrab. Namun Laura tak mau menyebutkan nama aslinya sebab Laura takut identitasnya terbongkar. Tapi meski begitu mereka berjanji untuk berjumpa lagi besok. Sementara Martin yang mulai curiga akan kasus meninggalnya sang istri yang janggal ini menggeledah seisi rumahnya. Semua barang-barang milik istrinya dia bongkar untuk mendapatkan petunjuk. Hingga akhirnya dia menemukan cincin kawin yang ternyata masih tertinggal di sana. Martin mulai curiga bahwa Laura sengaja melompat ke laut dan melarikan diri darinya. Dan keesokan harinya Martin mengunjungi panti jompo tempat ibu Laura pernah tinggal. Dia bertanya apakah ada kerabat atau teman Laura yang pernah mengunjungi sang ibu, tapi pemilik panti ini menjelaskan bahwa mereka tidak mencatat daftar pengunjung. Saat ditanya alasan kedatangannya, Martin hanya ingin mengatakan apakah Laura datang ke sana saat pemakaman ibunya. Pemilik panti asuhan ini berkata bagaimana ibu Laura meninggal. Martin menjelaskan bahwa 6 bulan lalu ibunya meninggal dan dimakamkan di pantai itu. Namun pemilik panti ini membantahnya, mengatakan bahwa 6 bulan lalu justru Laura telah memindahkan ibunya dari panti itu. Mendengar itu Martin makin bingung dengan permainan yang dilakukan oleh istrinya. Dia pun meminta bantuan polisi dengan iming-iming uang yang banyak agar bisa mendapatkan informasi keberadaan istrinya. Sementara itu Laura dan Ben pun makin dekat. Dia datang ke rumah Ben dan mengaku bahwa namanya adalah Sarah. Tentu itu adalah nama samaran. Kedekatan mereka membuat Ben buru-buru menyatakan rasa sukanya pada Laura, tapi ditolak mentah-mentah karena Laura yang masih trauma dengan sebuah hubungan. Tapi ketertarikan Laura tidak bisa dibohongi dan mereka pun datang ke sebuah festival di kota. Mereka pun menghabiskan waktu bersenda gurau di tempat umum. Berkat penyelidikan dari polisi yang dibayar oleh Martin, pria ini akhirnya berhasil menemukan keberadaan ibu Laura di sebuah panti jompo. Akan tetapi sang ibu tidak tahu jika Martin mengamatinya saat ini, sebab sang wanita tua ini tak bisa melihat alias tunanetra. Akankah akhirnya keberadaan Laura diketahui oleh Martin? Dan bagaimana nasib Laura saat pria ini berhasil menemukan dirinya dalam keadaan hidup? Kita lanjut lagi di next part. Demi kabur dari suaminya yang jahat, wanita ini memalsukan kematiannya. Bahkan untuk menemui ibunya di panti jompo saja dia harus menyamar. Laura menyamar sebagai seorang pria muda berkumis agar tak seorang pun yang mengenalinya saat mengunjungi ibunya di panti. Setelah berbulan-bulan, akhirnya dia bisa kembali menemui sang ibu. Dengan penuh emosi, Laura menceritakan penderitaannya akibat kekejaman Martin, suaminya terdahulu, kepindahannya ke tempat baru, serta pekerjaan yang sekarang. Dia juga berbagi kebahagiaan tentang kekasih barunya yang seorang pria baik hati bernama Ben. Namun sayangnya tanpa dia sadari, ternyata Martin juga berada di panti itu. Dia menemui seorang perawat dan berpura-pura sebagai kakak Laura, meminta perawat menghubunginya jika adik perempuannya datang mengunjungi Nyonya William. Martin beralasan jika bertemu langsung Laura pasti akan menghindarinya. Perawat itu pun setuju untuk membantu. Saat Martin berbincang dengan perawat, Laura keluar sebentar lalu kembali lagi ke kamar. Tak lama kemudian Martin mendekati kamar ibunya. Ia membuka pintu tetapi hanya melihat Nyonya William saja. Tanpa menyadari ada Laura di kamar mandi, ia lalu menutup pintu itu kembali. Ketegangan ini terus berlanjut saat keduanya berdiri dalam antrian minuman tanpa menyadari keberadaannya satu sama lain. Tak lama seorang petugas memberitahu Martin bahwa selama 6 bulan terakhir memang tak ada orang yang mengunjungi kamar nomor 14. Hingga di hari ini ada seorang pria muda berkumis tipis datang dan baru saja pergi. Tersadar, Martin pun segera berlari mengejar pria itu, namun Laura sudah menghilang. Akibat kehilangan jejak Laura,
pria ini kembali menemui Ibu Laura dan mengancam sang ibu untuk mengatakan di manakah keberadaan putrinya. Sang ibu tak bisa menjawab sebab memang dia tak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya cerita Laura tentang Ben yang seorang pemain teater dan memberitahukan di mana Ben bekerja. Berbekal informasi itu, Martin tahu keberadaan Ben yang kini adalah kekasih istrinya. Martin lalu membuntuti pria itu, dan di malam itu Laura dan kekasihnya bersenang-senang di pasar malam tanpa tahu bahwa Martin telah membuntuti mereka sejak siang. Melihat istrinya yang dikira sudah meninggal justru berbahagia dengan pria lain, amarah Martin pun makin memuncak. Setelah puas menikmati malam, mereka pun pulang. Saat mandi, Laura terkejut melihat handuk tersusun rapi, mengingatkan dirinya pada Martin. Kecurigaannya pun makin kuat saat menemukan kain di dapur ini sudah tersangkut rapi. Ia sedikit lega setelah memeriksa lemari makanannya masih berantakan, tetapi dia kembali panik saat melihat jendela sudah terbuka dan seolah seseorang baru saja masuk. Ketika dia menutupnya, dia terkejut melihat sosok pria dan ternyata itu hanyalah kekasihnya Ben. Mereka tak sadar telah diawasi oleh Martin yang sudah menemukan Laura. Saat kembali ke dalam, keanehan pun makin terjadi. Bak mandinya tiba-tiba berisi penuh air. Pemanggang roti ini terbakar. Lap digantungan sangat rapi dan puncaknya, Laura menemukan lemari makanan kini tersusun dengan rapi. Ia pun gemetar dan ketakutan sadar Martin ada di dekatnya. Laura berlari mencari pertolongan tapi langkahnya terhenti saat mendengar tape ini menyala dengan musik favorit Martin. Dan saat itu dia sadar bahwa Martin sudah ada di belakangnya. Martin menyapanya, "Halo princess, kau masih hidup." Laura hanya bisa menangis ketakutan. Saat Ben kemudian mengetuk pintu rumah Laura, Martin memaksa Laura untuk membuka pintu dan merahasiakan semuanya, atau nyawa Ben akan menjadi taruhannya. Ketika Ben meminta masuk, Laura menolak dan berdalih bukan waktu yang tepat. Mengira Ben sudah pergi, tiba-tiba pria itu mendobrak pintu rumah Laura dan pertarungan antara kedua pria itu tak terhindarkan. Sayangnya, Ben tumbang dihajar Martin. Sambil memeluk Laura, Martin berkata bahwa dia sangat merindukan istrinya yang dia kira sudah tiada. Tapi Laura mencoba melawan pria itu saat lengah. Laura berhasil mengambil pistol Martin yang terlepas. Ia lalu memberikan tembakan peringatan. Jika Martin nekat mendekat, Laura tak ragu untuk membunuhnya. Tapi pria ini tak takut sama sekali dan terus saja mendekati Laura sambil merayu istrinya ini. Laura lalu menelpon polisi dan berkata telah membunuh penyusup yang mencoba menyerangnya. Dan tak terduga, ternyata Laura berani menembak suaminya yang terus saja mencoba mendekat. Martin juga tak menyangka Laura sanggup melakukannya. Akhirnya sang suami pun harus tewas di tangan istrinya sendiri dan Laura pun akhirnya terbebas dari teror suami psycho yang mengerikan. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Tekan like dan subscribe. Terima kasih.